Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Marifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama saat ini sudah salah konsep dasarnya. Jadi karena konsep dasarnya sudah salah, maka ke atasnya makin kesini makin salah ya. Dan seluruh atribut agamanya juga pasti akan salah. Ulamanya salah, kitabnya salah, praktek ritualnya salah, dan sebagainya. Salah semua, karena apa? Yang salah adalah selalu ada wasilah dan rasul. Nah, ketika agama samawi rusak, maka kemudian agama itu akan kehilangan sambungan wasilah dan nggak mengakui rasul. Maka apa yang Allah lakukan? Mengirimkan rasul, itu enggak loh. Berarti apa? Agama harus ada rasulnya enggak? Harus. Nah, rasul membawa wasilah. Wasilah itu rusaknya agama adalah rusaknya tali sambungan wasilah, dan umat kemudian tidak kenal dan tidak mengakui dengan rasulnya. Contohnya ya, zaman Yahudi yang bawa adalah Nabi Musa ya, meneruskan Nabi yang dahulu ya. Kemudian Rasulnya kan Rasul Musa. Wasilahnya dibawa siapa? Nabi Musa. Kemudian Rasul Musa berlindung wafat. Kemudian perlahan-lahan umat Yahudi kemudian mengingkari Rasul di zamannya karena nggak ketemu ya. Kemudian mengingkari wasilah. Berarti zaman itu kemudian Yahudi kemudian rusak. Yahudi ini ada nggak agamanya? Ada, tetap ada. Masa Allah kemudian melaknat agamanya sendiri? Ya enggak dong. Jadi Allah yang melaknat itu adalah karena praktek daripada agama yang telah rusak. Yahudi dari mana? Dari Allah. Rasul yang dikirim oleh Allah dari mana? Ya dari Allah juga. Masa Allah melaknat Yahudi dan Rasulnya? Enggak ya? Adalah karena rusak kemudian Allah menurunkan perbaikan lewat diturunkan Rasul yang lain. Kemudian ya, Rasul Isa diturunkan. Jelas ya? Rasul Isa membawa apa? Membawa wasilah. Itu aja. Kemudian orang bisa makrifat, kemudian berbuahlah syariat Nasrani. Karena zamannya berbeda ya, maka akan ada pembaruan sudut pandang atau disebut dengan syariat. Apakah Allah melaknat Yahudi? Tidak. Nah, kemudian Nasrani pun luntur ya. Mereka hanya mengakui Rasul Isa saja tuh kayaknya. Makanya di dalam Quran kan diterangkan perpindahan arah kiblat itu sangat sulit diterima. Nah, contoh ya, harusnya ketika Yahudi rusak diperbaiki dengan agama Nasrani. Yahudi ada nggak? Harusnya sudah nggak ada harusnya. Saya ulang lagi ya. Ketika Yahudi dibawa Nabi Musa, Rasulnya siapa? Nabi Musa.
wasilahnya ada nggak? Ada. Maka Yahudi adalah agama yang benar, betul nggak? Nah, tapi mereka ngefans sama Nabi Musa, padahal Nabi Musanya telah wafat. Nah, kemudian ngefansnya tetap berlanjut, padahal Allah kirimkan lagi perbaikan. Awalnya adalah lewat khalifah-khalifahnya Nabi Musa. Tapi mereka akhirnya apa? Terpisah daripada ilmu yang dibawa oleh Rasul ya, dan wasilahnya. Kemudian mereka luntur ya, gak mengakui wasilah dan gak mengakui khalifahnya Nabi Musa. Nah, kemudian Yahudi rusak ya. Kemudian diturunkan agama Nasrani dengan diturunkan Nabi Isa ya. Nabi Isa membawa apa? Wasilah atau tali hubungan sambungan dengan Allah. Maka harusnya apa? Yahudi ada nggak harusnya? Harus sudah nggak ada. Sudah apa itu? Sudah tersubstitusi menjadi agama Nasrani. Harusnya sudah tutup buku ya. Nah, harusnya tutup buku. Demikian juga Nabi Isa membawa agama Nasrani. Kemudian Nasrani pun kemudian luntur ya, sejak ditinggalkan oleh Nabi Isa. Pelan-pelan kemudian, padahal Nabi Isa membawa ada 12 murid utama ya. Nah, itu yang kemudian harusnya umat Nasrani berkiblat akan khalifahnya itu. Tapi lambat laun kemudian Nasrani merasa langsung bisa berkiblat akan Allah Bapa lewat Nabi Isa, padahal udah nggak pernah ketemu wujudnya ya. Nah, kemudian tali sambungan wasilah itu kemudian luntur. Maka diturunkan lagi oleh Allah Rasul dan wasilahnya. Nah, berarti apa? Agama rusak intinya di apa? Intinya di kehilangan sambungan wasilah dan Rasul, itu enggak? Nah, intinya perbaikan Allah apa? Memperbaharui lagi dengan diturunkan Rasul dan wasilah, itu enggak? Pola yang sama kan? Nah, jika kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad luntur, rusak, nah orang sekarang kan di mana-mana ya kecenderungannya mengira bisa beribadah langsung ya, mengimani Allah dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu zaman mana? 1500 tahun yang lalu. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Nggak kenal. Wasilahnya nyambung nggak? Sudah nggak nyambung kan? Nggak kenal dengan pembawa wasilah yang terakhir. Maka Islam pun telah rusak. Maka apa yang Allah bikin tentang agama di akhir zaman? Tetap ya diturunkan lagi Rasul. Bunyinya kan ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kan apa? Nggak ada jalan lain untuk munajat kehadirat Allah Ta'ala, wajib lewat jalan wasilah. Maka sebetulnya kenapa agama ini rusak ya, Islam rusak ya, karena sudah tidak lewat jalan wasilah dan tidak ketemu, tidak mengakui Rasul di zamannya sendiri. Itu rusak. Nah, inilah yang kami dakwahkan, yaitu Rasul zaman ini yang membawa tali hubungan sambungan wasilah. Tapi bagi orang lain ini dianggap sama halnya Nabi Muhammad lewat wasilah dan nggak mengakui Rasul yang ada di zamannya sendiri. Mereka nggak mengakui dan nggak nyari, makanya mereka nggak ketemu. Padahal ayatnya ya, di Al-Maidah 35, carilah, betul ya? Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah. Lah kalau mereka gak bisa membuktikan apa, nggak ketemu saluran jalan dan wasilahnya. Makin tempat lain mereka syahadat tapi cuma mengucapkan, di mana-mana ceramah tapi nggak bisa praktek. Akhirnya agama sebatas pengetahuan dan adu pendapat. Padahal agama bukan itu ya, agama adalah ma'rifatullah, itu kan? Kenal Allah dan beserta berkekalan dengan Allah. Lah kapan kau beserta berkekalan jika nggak kenal?
Kapan kau kenal jika nggak pernah ketemu? Maka pertama harus kau temukan dulu wakil Allah, utusan Allah yang di dunia, di zamanmu sendiri. Makanya bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah ketemu itu ya, wabtaghu lil wasilah, lanjutannya adalah wajahidu fisabili, berjuanglah sungguh-sungguh mati-matian di jalan ini. Makanya di tarekat kita ada namanya sistem ya. Di antaranya wirid sendiri, wirid jamaah, suluk, dan bakti, juga sodakoh. Nah, itu nggak bisa dipisahkan ya, harus itu. Nah, tapi kadar iman kan berbeda-beda. Awalnya kalau sodakoh ya nggak usah berat-berat, tapi kau harus meningkatkan itu, harus memotivasi diri sendiri sampai harus membuktikan bahwasanya Allah Maha-Rahman Maha-Rahim ya, bahwasanya sodakoh di jalan Tuhan itu kita nggak jadi melarat ya, nggak tambah miskin ya. Demikian juga sholat. Kau kerjakan sholat harus kenal dulu akan Tuhanmu baru sholat ya. Jangan kemudian asal sholat tapi gak kenal Allah. Harus lulus, betul gak? Jangan kemudian waktu sekolah, udahlah aku nggak mencari lulus, aku nggak bernafsu, betul? Aku hanya mencari ridhonya. Keliru itu. Ridho terjadi ketika sudah diusahakan maksimal. Bang, saya nggak tahu surga neraka bang, saya nggak pernah ngalami. Kejar, udahlah bang, saya hanya mencari ridhonya. Belum ngapa-ngapain sudah ngomong ridho, itu omongan tok ya. Lalu kamu ikut wirid jamaah? Enggak pernah bang, saya hanya mencari ridhonya. Enggak mencari wirid jamaahnya, buat apa bang wirid jamaah? Lah kamu sudah pernah suluk? Enggak bang, saya cuma mencari ridhonya. Oh, kamu tuh orang budak gitu. Kalau bahasa Arabnya bolot gitu. Ya, itu sistem harus kau kerjakan ya. Dimanapun berada, kau yang ada di lingkaran kampus elite Talim Ma'rifat, kau harus sodakoh ya, harus wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan bakti. Gak ada pilihan ya, itu wajib ya. Kalau kamu nggak ikuti itu, wah yang nanti rugi ya kamu sendiri, karena itu sistem ya. Jadi jangan kemudian giliran sodakoh kita males ya, atau udah bang aku nggak nyari apa-apa, aku hanya mencari ridhonya. Keliru ya. Nah kalau orang sekolah targetnya apa? Harusnya lulus, betul kan? Kalau sekolah kamu nggak pernah masuk, kamu nggak pernah belajar, ya buat apa sekolah? Demikian ya. Nah, konsep agama sekarang telah berubah ya, konsep di luar ya. Islamnya sudah rusak ya. Islam dicocokkan ulama-ulama itu bohong semua ya. Benar sih benar, karena itu ngambil dari kitab suci, tapi nggak bisa dipraktekkan. Makanya mereka cuman adu cerita, pinter-pinteran. Tapi ditanya syahadat gak ngerti sudah. Nah kalau syahadat gak ngerti, kira-kira sholat ngerti gak? Dan zakat, puasa, haji malah gak ngerti ya. Kenal Allah gak mereka? Ceramah-ceramah itu yang di masjid-masjid itu, di musola-musola, di publik-publik YouTube itu, kenal Allah nggak mereka? Tidak kenal ya. Kalau mereka kenal Allah, pasti mereka kenal dengan utusannya. Jelas nggak? Karena mungkin nggak kita kenal Allah di ars tanpa lewat kenal Allah di dunia dulu. Nggak mungkin ya. Nah, kapan mereka kenal Allah di dunia? Syahadatnya saya nggak ngerti. Ayo tanyakan praktek syahadat mereka juga. Tanyakan kepada Buya, Habib, Gus, ulama, kiai itu. Ayo, praktek syahadat itu gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Kang Ibek, dia ketawa, kayak orang gendeng ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan sesembahan selain Allah. Kapan kau saksikan? Tidak pernah, aku cuma ngucap. Dari awal saya sudah bohong kok, betul nggak? Apalagi ceramahnya bohong semua itu ya. Kamu jangan tertipu ya ceramahnya yang Insya Allah yang Arab-Araban. Saya nggak perlu Arab-Araban.
Dulu ya, waktu dulu ya, saya pertama kali dakwah ya, semua orang gencar nanya ya, dalil mana tuh ya? Saya kan nggak begitu suka nampilkan dalil ya, sengaja saya nggak nampilkan dalil. Sekarang saya tampilkan dalil pun mereka diam saja. Nah, kuat mana dalilnya? Kan gitu harusnya. Jangan kemudian begitu kalah menghindar lari dia. Dah nggak mau ikut-ikut katanya. Oh emang brengsek emang ulama sekarang ya. Ya ulama brengsek ya. Sholat ya gitu. Sampai sekarang loh nggak ada yang nongol. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Nggak ada yang nongol. Ngakunya menyembah Allah ya. Ngakunya mengingat Allah ya. Tapi ketika ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Kok gak ngerti kan aneh. Lu katanya sudah ingat Allah. Dan ditanya apanya Allah yang kau ingat? Kok gak ngerti kan? Berarti khayalanmu doang. Ini ya kalau apa agama salah konsep ya. Nggak ada wasilahnya, nggak ada rasulnya. Katanya saya ini jangan aliran sesat, betul gak lo? Kenapa saya nggak ditangkap polisi? Laporkan kayak atau apa gitu loh. Laporkan ke MUI atau Jatman atau apalah. Saya adalah orang yang mengajarkan bahwasanya zaman ini ada rasul loh. Jelas ya? Zaman ini ada wasilah loh. Kan beda dengan Anda, ulama-ulama yang lain. Iya nggak ada? Saya adalah orang yang mengajarkan bahwasanya Allah di dunia mempunyai sifat wujud loh. Ada wujudnya. Wujudnya adalah seorang laki-laki loh. Jelas loh? Yes. Kalau saya sesat, ayo dong, saya dituntut kayak diapain kayak gitu loh. Biar saya tuh ada kesibukan sedikit gitu loh ya. Ada ulama kesini kayak menggugat kayak geng ulama yang geng hijau, geng biru. Cobalah ya toh. Saya tuduh kalian goblok kan gitu. Kan sudah di depan mata banyak orang ya. Ulamanya sekarang goblok-goblok loh. Harusnya ulamanya marah dong kalau mereka merasa digoblok-goblokin. Saya nggak terima dengan Ustaz Taib. Kenapa kami golongan ulama digoblok-goblokin? Nah, oke, sini kau ulama ya. Kalau kau nggak goblok, sekarang tunjukkan. Betul nggak lo? Saya ini orang istiqomah goblok-goblokin ulama lo ya. Insya Allah ya. Jadi saya istiqomah ya. Orang lain kan istiqomah sholat ya, istiqomah zikir ya. Saya istiqomah goblok-goblokin ulama ya. 2 tahun ya. Dan gak ada satu pun yang membantah loh. Berarti lu goblok beneran. Gini aja, orangnya dituduh oleh polisi ya. Pak Gus, di dalam kasus ini Pak Gus ini tertuduh jadi pelakunya loh ya. Nah, Pak Gus menolak. Apa yang dilakukan Pak Gus? Membuktikan bahwa saya dia nggak orang itu, betul nggak? Nggak seperti dituduh itu, betul nggak? Mana Pak buktinya? Nah, diuji materi di persidangan. Nah, ternyata kemudian Pak Gus kemudian bisa membuktikan bahwasanya dia tidak terlibat di pembunuhan loh. Clear toh? Oke Pak Gus, saya bukan Pak Gus, mohon maaf ya. Nah, saya tuduh ulama goblok-goblok loh. Jelas ya? Nah, tinggal saya tunggu mereka ini kemudian marah, kemudian minta pengujian terbalik. Ayo dibuktikan kalau Anda memang nggak goblok. Ayo mulai syahadat yang paling dasar. Ayo syahadat. Gimana kau prakteknya? Kau ngerti apa yang kau sajikan dalam syahadatmu? Apa ayo? Lo. Bahkan karena tahu dia nggak ngerti, nggak bisa, nggak pernah nongol kok. Ini publik bisa lihat loh ya. Ceramah saya live ya. Kalau ada yang bisa menerangkan bagaimana cara mengingat Allah, pasti nongol dan pasti bantah. Nah, karena memang nggak tahu jawabannya, ya mending diem, betul nggak lo? Nah, mereka itu cari aman. Akhirnya apa? Memang, jadi akhirnya umat tahu ya, bahwasanya ulama-ulama itu memang goblok. Benar toh? Mereka adalah ulama yang sesat loh. Nah, tinggal dibuktikan. Bang, kalimat abang itu menyakitkan saya bang, saya tersinggung bang. Oke, cool, stay cool. Oke, apa ini? Abang menuduh ulama-ulama di sini goblok-goblok semua, sesat semua. Oke, kalau begitu, kamu merasa nggak sesat ya? Oke, tahu alamat Tuhan, kan gitu. Lewat jalan yang mana dan caranya bagaimana? Terangkan ilmiahnya, kan gitu toh?
Kalau kau bukan orangnya nah ini tuh, masuk akal, oke, jos memang betul, enggak, betul kan? Nah, saya kan tinggal dibuktikan. Kalau kau nggak sesat, ulama-ulama, ya tunjukkan ilmiahnya, kan gampang. Dari ya rukun Islam terangkan bagaimana, loh. Kan Islam kan ada rukunnya. Kalau rukunnya batal, Islamnya batal, kan gitu. Rukun Islam, kau telah kenal Allah yang wujud di dunia. Apa itu bang? Lo nggak tahu. Waduh. Kau telah ketemu wasilah, nggak tahu loh. Berarti kamu sama sekali nggak ngerti. Berarti kamu tuh memang sesat dan bodoh. Walaupun sekelas UAS ya, Ustadz Abdul Somplak ya, itu mana tahu dia agama. Sekuku hitam aja nggak ngerti dia, ya. Cuman dia pintar cerita agama, memang tak akui pintar cerita dia. Bedakan yang antara agama dan cerita agama lo ya. Kalau kau cerita air putih, bisa nggak kau minum? Nggak bisa, cuma cerita. Tapi kalau kau menunjukkan gelas dan airnya, bisa nggak kau minum? Ya, bisa. Kalau kau cerita agama, cerita, bisa kau praktekkan agamanya? Ya nggak mungkin. Tapi kalau kau tunjukkan jalan dan caranya praktek agama, bisa nggak kau buktikan? Bisa. Nah, rata-rata ulama itu cerita agama apa cerita caranya praktek? Ceritanya agama. Ya konon. Ya makanya ujungnya apa? Seandainya umpamanya mudah-mudahan andai kata keyakinan dan kepercayaan. Dan sholat, apa yang kau sembah? Gak ngerti. Satu saja gak ngerti. Ini hampir semua ulama loh ya. Hampir semua ulama sekarang goblok-goblok loh. Jelas toh? Kalimat saya pedas menyakitkan loh ya. Tapi kenapa mereka nggak nongol? Karena mereka nggak siap dengan jawabannya. Kalau siap mereka muncul nggak? Pasti muncul. Kalau siap. Jadi ceramah saya disaksikan banyak orang ya. Kok dinalar akal aja. Coba ya, ayo kita syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Rasanya kayak saya mulai gendeng makan semir ya. Itu saya udah mulai gendeng makan semir kayaknya. Saya kelabuti semir sepatu itu. Sindrom gitu ya. Aku bersaksi tapi cuma ngomong juga. Nah, berarti kau nggak kenal Allah ya. Berarti kau pun nggak kenal dengan setan juga lah. Nah, karena apa? Cuma ngucap. Ini ada gelas ya, saya taruh sini. Ya, ini ada gelas ya, saya taruh sini, ada gelas isi air ya. Kemudian ada orang lihat dari jauh. Kemudian saya bilang, aku minum air dalam gelas ini. Dilihat orang dari jauh loh ya. Dan juga saya juga ucapkan ya, aku tidak minum air dalam gelas ini. Dilihat orang dari sana, bedanya apa tadi? Saya mengucapkan. Saya pertama mengucapkan minum air dalam gelas ini, tapi diam, nggak mengapain. Dan saya tidak minum air dalam gelas ini. Atau yang kalimat yang ketiga, saya akan banting gelas ini, tapi nggak saya apa-apain. Bedanya apa dilihat dari sana? Sama saja, betul nggak? Kau syahadat, ayo, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kau nggak pernah bersaksi, nggak pernah kenal. Bedanya apa dilihat dari apa kacamata Tuhan? Kau kafir nggak? Kafir. Betul nggak nih? Itu adalah harusnya kau mulai kenal siapa Tuhan yang kau sembah saat di dunia. Jadi kau bisa mendirikan sholat, mengingat Allah. Apa yang kau ingat? Wujudkah dong? Ini wajah Tuhan dia. Nah, kalau nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau saksikan, apa yang kau ingat? Allah seperti apa yang kau ingat? Ya aku bayangkan loh, untuk Allah dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, ada ayatnya, seolah-olah Allah melihatmu dan kau melihat Allah itu ketika kau telah kenal bahwasanya wujudnya Allah di dunia ini adalah manusia. Kau sempat dilihat oleh gurumu dan kau juga melihat gurumu, walaupun itu seolah-olah.
Karena apa? Yang Allahnya boleh nggak diangan-angan? Nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, coba ya. Ini sama-sama ayat ya. Ini menjebak sekali ya kalau orang nggak tahu praktek ya. Allah yang di ars sifatnya laisa kamitslihi syai'un ya. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayang makhluk. Betul nggak? Nah, praktek sholat di samping ada ini wajhiya, ada juga ayat yang lain seolah-olah melihatnya, betul nggak? Dan seolah-olah dilihatnya, betul nggak? Loh, seolah-olah dengan bayangan kan kontradiksi tadi ya. Ini nggak bisa kau seolah-olah kan kau bayangkan. Ini kau bayang-bayangkan loh. Betul nggak? Inilah ya. Berarti prakteknya seolah-olah kau melihat dan kau dilihat Allah adalah setelah kau kenal dengan Allah yang wujud yang di dunia. Kau seolah-olah melihat gurumu dan kau seolah-olah dilihat oleh gurumu. Jelas? Yes. Bukan bagi orang awam. Akhirnya praktek ya. Membayangkan Allahu Akbar. Apa yang kau ingat? Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Seolah-olah aku bayangkan Allah loh. Keliru ya? Keliru. Itulah ya, banyak sekali kebodohan ulama-ulama sekarang. Karena agama telah rusak ya. Sudah nggak ada yang ngerti, Islam udah nggak ada yang ngerti ya. Siapa yang bilang gitu? Mister TM, nggak usah panjang-panjang cerita kepada orang lain ya. Kitabnya apa? Kitabnya omongannya Mister TM. Gak perlu dari kitab Ihya Ulumuddin, Sirul Asror, atau kitabnya Ibnu Taimiyah atau apa, nggak perlu. Kalau sama-sama pelaku, saya punya kitab sendiri dong. Apa kitab saya? Kitab Uraian-Uraian Taklim Ma'rifat. Sama saja itu ya. Bandingkan dengan kitabnya Imam Al-Ghazali sama Syekh Abdul Qadir Jailani, sama nggak itu? Wah, lebih updatean bahasa saya dong. Saya nggak mau disamakan dengan kitabnya Imam Al-Ghazali ya, atau Syekh Abdul Qadir Jailani. Janganlah. Beliau-beliau masih kias, betul nggak? Kalau saya terang-terangan, bahasa saya teknologi, betul nggak? Masa saya disamakan dengan kitabnya Ibnu Taimiyah? Ini zaman ini bro, bukan zaman lalu, betul nggak? Masa kitab saya disamakan dengan Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Zaman ini bro, bahasa saya kuantum, ya kan? Resultante, gelombang. Kalau bahasa saya Syekh Abdul Qadir Jailani apa? Kias sastra tinggi, itu enggak? Oh, jelasan mana? Ya, jelasan Mister TM dong, karena zaman kita sendiri, itu enggak? Betul nggak ini? Oh, brengsek yang lain dia. Nah, dulu mana ada yang berani membuka gini terang-terang, itu enggak? Ngompol itu. Jadi demikian ya. Agama telah salah konsep ya, karena agama telah kehilangan sambungan wasilah dan rasul. Jika agamamu tidak mengakui rasul zaman ini itu ada dan tidak mengakui wasilah, kau nggak nyari, berarti itu bukan agama, alias agamamu telah rusak, luntur ya. Islammu telah bejat. Siapa ngomong gitu? Mister harusnya rasul ada nggak? Ada dong. Allah saja pakai rasul untuk berhubungan dengan manusia, itu enggak? Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Masa manusia enggak memakai rasul? Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Zaman Hindu ada enggak rasulnya? Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, Islam. Masa zaman ini rasul dipensiunkan? Emangnya karena pemerintah gak bisa gaji? Astaga ya. Masa Allah mempensiunkan Rasul? Karena apa? Karena nggak dapat BLT. Masa gitu? Ya enggak lah. Rasul wajib ada ya. Karena itu sistem, nggak bisa dihindari. Ya. Ayatnya jelas ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jelas toh? Asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi berarti akan Allah yang Allah dan Rasul yang di zamanmu sendiri, itu enggak? Kira-kira ya kalau kau berpatokan ya kiblat akan Rasul zaman 1500 tahun yang lalu, bisa kau lihat, kau saksikan? Ya gak mungkin lah. Berarti kau saksikan berarti ya Rasul yang zaman ini zaman dahulu. Zaman ini jelas gak? Ini ilmiah, gak bisa dibantah ya.
Maka semua ulama, kiai, Ustadz Gus, Buya, Habib atau mursyid yang tidak mengakui Rasul zaman ini dan tidak percaya dan tidak ketemu, memang mereka ini masih kafir, sesat, dan goblok. Siapa yang bilang gitu? Sekali lagi, Mr. Tem yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Nah, di sini ada Rasulnya nggak? Ada. Ada wasilahnya nggak? Ada. Berarti ini sama nggak dari zaman agama Nabi Muhammad dahulu? Ini sama nggak dengan agama zaman Nabi Isa dahulu? Sama nggak dengan zaman agama Nabi Musa dahulu? Jelas ya? Nah, kalau orang lain ya yang nggak ketemu Rasul, nggak ketemu wasilah, sama nggak dengan agama Nabi Muhammad dahulu? Tidak, nggak ada wasilahnya. Tapi mereka sama nggak dengan agamanya Abu Lahab, Abu Jahal? Sama. Betul ya? Jadi mereka yang tidak mengakui Rasul dan wasilah itu sama persis dengan agamanya Abu Lahab, Abu Jahal, betul nggak? Mereka sama nggak dengan agamanya Fir'aun? Sama. Agama Namrud? Sama. Agamanya Bani Israel? Sama. Yang telah ingkar ya. Jelas ya? Kalau agamamu sama dengan agama Nabi Muhammad, yaitu ada wasilah dan Rasulnya, berarti agamamu agama yang benar dan diridhoi. Jadi bukan merek namanya loh ya. Asal orang sebut nama Islam dikira Islam yang sama. Dulkamit sama-sama Dulkamit itu bentuknya beda tuh nggak? Air wujudnya gini, ada yang alkohol, ada yang air putih, ada yang Sprite, itu kan? Betul nggak? Wujudnya sama. Masa Islam sama? Islam yang nggak ada Rasulnya sama Islam yang ada Rasulnya dikira sama. Betul apa ya? Allah memperbarui agama yang rusak ada dengan menurunkan Rasul dan wasilah, betul nggak lo? Betul nggak? Nah, yang keliru apa? Ulama-ulama ini menafsirkan salah ya, dikiranya nggak ada lagi Rasul. Baca ya surat apa itu ya? Muhammad itu bukanlah bapak dan laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Yang khatam memang nabi. Lah Rasul bukan manusia, kok bisa mati gimana? Lihat baik-baik bahasanya Sayyidina Abu Bakar ketika ngadepi Sayyidina Umar yang kolaps ya. Sayyidina Umar ngomong, kalau kau ngomong Nabi Muhammad mati tak potong leher wis. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan ada matinya. Lah kalau yang nggak bernyawa ya nggak ada matinya. Nabi Muhammad yang bernyawa pasti ada matinya. Tapi kalau Rasulullah Muhammad bukan manusia, nggak bernyawa, itu nggak ada matinya. Lah kalau nggak ada matinya berarti apa? Waris dong, betul nggak? Artinya apa? Ada yang membawa amanah itu berikutnya, betul nggak? Bedakan antara Pak Karno, Pak Harto dan Presiden RI. Pak Karno, Pak Harto manusia bukan? Iya. Kalau Presiden? Bukan, itu amanah atau jabatan. Nah, Presiden bernyawa nggak Presiden? Presiden nggak bernyawa. Pak Karno-nya bernyawa nggak? Nah, yang mati Pak Karno apa Presidennya? Betul nggak yang mati Pak Karno? Presidennya nggak pernah mati. Jelas. Kemudian Pak Harto mati nggak Pak Harto? Presidennya mati nggak? Enggak. Presidennya terus nggak? Karena bukan manusia. Maka ada menjabat berikutnya, betul nggak? Nabi Muhammad manusia bukan? Rasulullah manusia bukan? Enggak. Maka yang mati yang manusia apa yang Rasulullahnya? Rasulullahnya lanjut nggak? Lanjut. Cocokkan dengan ayatnya. Maka yang khatam nabinya apa Rasulullahnya? Nabinya. Rasulullahnya nggak khatam dong. Kalau khatam udah buyar kiamat, betul nggak? Ente itu ya, ulama-ulama dekat gitu. Oh, bajingan kamu ya, ngajarkan fitnah akan agama ya, sehingga kau itu menyesatkan umatnya. Makanya Nabi Muhammad khawatir akan umat akhir zaman tuh. Apa yang dikhawatirkan? Yaitu dakwanya ulama-ulama yang sesat lagi menyesatkan. Ya kamu, tambah doa ada. Iya, ya kamu. Lagi. Ya kamu tolak gini. Ya gitu. Kamu harus tobat ya.
Belajarlah ke sini biar kau kenal Tuhan, nggak cuma kenal buku saja ya. Masa agama kok moco cerita? Kapan kau miraj? Kapan kau ketemu kenal? Kapan kau membuktikan? Taek gitu ya. Kalau nggak ada sambungan dengan Allah bisa nggak makrifat? Nggak mungkin. Kalau nggak ketemu sambungan nggak mungkin ya. Nah kira-kira kalau nggak ketemu pembawa sambungan wasilah, apalagi ya betul ya? Jelas ya? Carilah orang ya yang dijadikan Allah sebagai Rasul pembawa sambungan tali wasilah ya. Rasul tadi manusia bukan? Bukan. Rasulullah bukan ya. Tapi menempati manusia, ada manusia yang membawanya, betul nggak? Maka wujudnya Rasulullah adalah manusia. Tapi Rasulullah itu bukan manusia. Air ini diwadahi gelas wujudnya gelas. Tapi air dan gelas adalah unsur berbeda. Yang kau minum tetap airnya, bukan gelasnya, betul nggak? Kalau kau minum gelas berarti kau debus, udah lumbing, betul nggak? Jelas ya? Air ditaruh wujud gelas disebut segelas air. Rasulullah ditanamkan pada diri seorang manusia menjadi wujudnya tok, betul ya? Presiden ditanamkan pada seorang manusia namanya Pak Karno disebut Presiden Soekarno. Wujudnya presiden sama dengan wujudnya Pak Karno, betul nggak? Tapi yang mati Pak Karno apa presidennya? Jelas. Kemudian waris kepada Pak Harto. Pak Harto manusia. Nah, presiden yang menempati Pak Harto maka disebut Presiden Soeharto. Yang mati Pak Hartonya apa presidennya? Pak Soehartonya. Jelas ya? Pak Harto dan presiden itu dua unsur berbeda, betul nggak? Makanya Pak Presiden RI nggak ikut mati, betul nggak? Yang mati tetap orangnya, betul nggak? Tapi saat menempati Pak Karno atau Pak Harto, wujudnya sama nggak dengan Pak Karno Pak Harto? Sama. Jelas ya? Ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah Muhammad. Wujudnya sama nggak? Sama wujudnya. Kita lihat ya. Seorang manusia, tapi bedakan ya antara Rasulullah dan Nabi. Makanya Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Dia adalah Rasulullah dan penutup para. Yang nggak ada lagi apa? Nabi. Udah bilang gitu. Penutup Nabi berarti ada nggak Nabi? Enggak. Tapi yang ada adalah ulama pewaris Nabi. Isinya sama nggak? Sama. Sebutannya saya beda, betul nggak? Nah, misalkan ya, setelah ini, ya air ini adalah wujud gelas terakhir sebagai wujud wadahnya air. Berarti habis ini wadahnya air ini nggak lagi ada berupa gelas, itu nggak? Tapi air itu diwadahi botol, maka wujudnya jadi apa? Diwadahi maka wujudnya jadi dipindah kendi, dipindah gelas yang lain. Sorry, karena tadi ayatnya sudah nggak ada wujud lagi gelas ya. Nah, pindah mangkok jadi pindah kendi, baskom, pindah botol. Gelasnya sudah khatam ya, tapi airnya lanjut nggak? Lanjut. Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Berarti wadahnya ada nggak disebut nabi? Berikutnya nggak ada, sudah penutup ya. Tapi wadahnya disebut ulama waris. Tapi isinya sama nggak? Sama. Habis ini ya nggak ada lagi wadah gelas lagi habis ini ya, karena gelas ini akan pecah. Tapi akan pindah ke tempat lain ya, yaitu siapapun yang diwarisi oleh gelas ini. Sama nggak? Sama. Kemudian air mewariskan kepada botol, wujudnya jadi diwariskan ke kendi, wujudnya jadi. Ada lagi nggak wujud gelas? Nggak ada. Ya, Rasulullah yang lanjut nggak? Wadah nabinya lanjut nggak? Tidak. Sudah khatam, sudah selesai. Maka berikutnya wadahnya tidak lagi disebut nabi, tapi disebut ulama waris, betul nggak? Kan gampang. Kau mencari siapa Rasul zaman ini, gampang betulnya. Di manakah dia adalah orang yang diwarisi isi yang sama dari isi yang dibaliknya Nabi Muhammad. Jelas ya?
Karena yang dibalik isi Nabi Muhammad itulah Rasulullah Muhammad. Jelas ya? Di akhir zaman disebut mursyid. Kan gampang. Kata orang mursyid itu nggak ada zaman Nabi. Kitabnya ada sampai sekarang. Baca Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliya mursyida. Zaman Nabi Muhammad sudah ada nggak istilah Nabi Muhammad? Istilah mursyid? Belum dipakai, tapi sudah dikabarkan. Betul nggak? Ulama zaman Nabi Muhammad ada nggak istilah itu? Belum ada, tapi sudah dikenalkan zaman Nabi. Betul nggak? Belum. Dulu mah nggak ada istilah ulama, nggak ada. Mursyid ada istilahnya? Nggak ada. Thariqah ada nggak dulu? Nggak ada, ya kan? Dulu zaman Nabi Muhammad adanya adalah baiat, teknik zikir ya kan? Kemudian suluk dan bakti, itu nggak? Ini belum ada wadahnya. Lah sekarang diwadahi, isinya podo nggak? Podo. Nah sekarang sudah nggak ada lagi ya agama lewat bayat ya. Cici agama lewat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cuma nyocot, nggak bersaksi itu nggak ya? Kalau saksi palsu kena pidana ya? Pidana ya. Nah, minimal diusir dari persidangan ya. Oh, kalau saksi palsu, tahu keluar kau. Tak layak kau jadi saksi itu kan? Nah itu syarat rukun ya. Kalau nggak lewat syarat rukun berarti nggak diakui ya. Berarti Islam nggak sah ya, atau nggak bener ya. Rata-rata ulama udah nggak ada yang ngerti syahadat ya. Ada yang ngerti nggak? Tidak ada. Nggak ada yang ngerti. Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, waduh belum ngorek kabeh. Tapi menerangkan wujudnya Allah, bisa nggak menerangkan mereka? Bisa menerangkan versi mereka, tapi ngawur, tapi bohong. Ya, cerita dia. Semuanya adalah wujudnya Allah. Kita ini ada bagian dari af'al sifat itu. Oh, pinter-pinter. Tapi kan ditanya, loh, terus Allah yang mana yang harus aku saksikan dalam syahadat? Gak bisa jawab, betul nggak? Teori pinter. Itu nanti kita akan mi'raj bla 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 bla. Gimana prakteknya? Tunggu. Gitu? Kalau cerita pinter ya, namanya cerita lidah gak bertulang gitu. Ini saya bilang bensin, saya bilang meja, ya boleh aja kan, cuma cerita. Mereka nggak paham tapi cerita, boleh nggak? Boleh, mereka dapat cuan. Makanya kalau bisa masyarakat Indonesia itu cerdas, tanyakan pribadi, gimana caranya Pak? Ini loh. Akhirat itu nanti apa sekarang Pak? Gitu loh. Nabi membuktikan akhirat saat masih hidup loh ya, betul nggak? Kalau mereka bisa membuktikan akhirat, nggak ngerti caranya. Ini bohong nggak mereka? Ini cuma cerita. Berarti mereka adalah orang-orang yang pandai cerita agama. Bukan orang-orang yang bisa menerangkan agama ya, tapi cerita. Ulama nggak itu? Bukan. Mereka ahli cerita, ahli fikih, ahli baca tulisan Arab, ahli motivator. Ulama nggak mereka? Bukan. Yang ulama adalah orang yang pelaku hakul yakin, ahli makrifat dan meneruskan visi misi Rasulullah, betul nggak? Nah kalau sudah pelaku dan ahli makrifat, dia telah sampai nggak? Sampai. Dan mengajarkan agama nggak? Mengajarkan agama. Maka pelaku yang sampai yang mengajarkan agama, umpama kau ditanya arah Surabaya dan kau telah sampai Surabaya, ditanya lewat jalan yang mana, bisa jawab nggak? Pakai apa bisa jawab? Berapa jam bisa jawab? Gambarkan biaya bisa jawab? Sampai sana jam berapa bisa jawab? Itu pelaku. Nah kalau ada ulama kita di mimbar ditanya gimana caranya mi'raj, wah itu kan mujizat ya. Mujizat bukan itu. Wah ya kalau keplek kamu itu kan. Udah cerita sholat ya, aqimus sholat lidzikri, as-sholat limadudin, kemudian as-sholat mi'rajul mu'minin. Ditanya gimana caranya mi'raj? Nggak tahu. Oh tukang cerita ya. Betul nggak? Sama seperti apa? Cerita di dalam radio, gitu. Sahur sepuh dulu pernah ingat nggak? Nah kayak gitu-gitu ya. Atau Ipin Upin, itu fiktif itu.
Paling gampang ya, kalau ada ulama ceramah turun ditanya, gimana Pak caranya saya bisa membuktikan, gitu loh. Nah, ini saya nggak jelek-jelekan orang lah ya. Contohnya ya, kalau ada Buya Arazi cerita, ada Abdul Somad cerita, ada Habib Novel, atau Adi Hidayat, atau Buya Sakur, setelah ceramah datangi, Bah, gimana cara prakteknya, Bah? Gambarannya masyarakat gimana, Bah? Caranya gimana, prosesnya gimana, ya? Nah, gitu loh. Oh, tapi orang Indonesia juga diceritain, dia seneng nggak mabuk aja. Dikasih cerita sudah mabuk, ya Allah, aku sudah ahli surga, kan? Padahal kau nggak ngapain. Mending mabuk minuman, betul nggak? Air putih, ya, daripada mabuk agama, betul nggak? Masya Allah, kita ini Islam yang agama diridhai Allah, hanya satu-satunya tua bir, gitu? Tua bir, tua dan bir, itu loh, sama-sama mabuk ya. Tapi kau paham syahadat? Enggak. Tapi kita ini Islam yang diridhoi agama, yang lainnya kafir, kita tak masuk segala. Matamu picek gitu ya. Ya, matamu picek. Kamu diajari siapa? Ulama. Oh, ulama picek gitu ya. Oke, gitu ya. Sebarkan ya video-video saya ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Saya tuh menunggu konfrontasi siapa orang yang mau berdebat ya secara ilmiah ya, secara teknikal ya, bagaimana cara munajat kehadirat Allah Ta'ala. Biarpun kau bawa kitab ya, Quran atau hadis atau apa saja, dibandingkan dengan nalar logika yang saya sampaikan, kan gitu. Betul? Percuma kau membaca, menghafal ya, mentartilkan bacaan Quran jika kau nggak bisa praktek, percuma dong. Betul nggak? Karena apa? Allah hanya menerima yang jenis ilmu hakul yakin, yang bisa membuktikan. Gimana kalau bisa membuktikan kalau cuma dengan bacaan tartil? Bisa membuktikan nggak? Dengan fasih, dengan hafal. Misalkan ya, contohnya ya, dengan bacaan enak tuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacanya bagus nggak? Bagus. Tapi apakah kau bisa berlindung daripada godaan setan yang terkutuk? Nah, itu masalahnya ya. Nah, satu contoh. Kalau bis ya, jangan tebal ya. Bis. Ya, iya kan? Ya enggak? Bis. Bis, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya bagus nggak itu? Anggap aja bagus, itu. Anggap aja bagus ya kan? Bunyinya bagus nggak? Masalahnya, apakah kau telah praktek, telah beserta yang punya nama Allah tadi? Kan cuma mengucapkan. Prakteknya nol. Contohnya ya, ada ayat di situ yang kau baca fasih ya. Ayatnya begini. Sebelum mandi, bukalah bajumu. Itu misalkan ya, bacaan sudah fasih kan tadi? Kau mandi pakai baju, goblok gak itu? Itu harus dipraktekkan, bukan diucapkan, betul nggak? Ini semuanya kan membaca Quran kan membaca. Kalau baca tulisannya apa isinya? Tulisannya. Padahal Nabi bilang ya, nanti Islam akan menjadi tinggal nama dan Quran menjadi tinggal tulisan. Dan sekarang dibaca orang itu. Mulai ilmu nahwu, shorof ya. Saya tadi membaca sudah cocok nggak? Tartil ya. Contohnya ya. Sebelum kuliah mandilah dulu. Pasti nggak tadi saya? Kol-kolahnya, idghamnya, jos ya. Nah, harusnya apa? Kalau kamu kuliah ya masuk kamar mandi, betul nggak? Jangan diomong. Kalau percuma ya ngomong gitu sudah enak tapi nggak mandi. Goblok namanya, betul nggak? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bisa. Bagaimana cara berlindung daripada godaan setan yang terkutuk? Gimana caranya? Nggak tahu loh. Goblok kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan kau telah beserta asma Allah dan yang punya nama tadi? Kapan kau kenal? Kapan kau ketemu? Nggak tahu. Oh, goblok gitu. Goblok itu cek gitu. Kamu cuma diajari ala orang Arab tok itu ya. Arab Badui, Arab gunung, Arab jahiliyah. Kamu tuh orang Indonesia kok bacaan Arab. Buat apa tuh enggak? Ya bukan. Quran itu bahasa praktek ya, karena Allah katanya apa? Menerima ilmu praktek apa ilmu teori? Praktek membuktikan. Kenapa kau membaca kok dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Itu membaca Quran apa membaca tulisan? Membaca tulisan. Jelas? Nabi mengajarkan membaca Quran yang tulisan apa yang praktek? Makanya lewat bayat. Kapan kau bayat? Kapan kau ngerti isi Quran kalau nggak lewat nur kitab yang ditanamkan saat bayat? As-Surah 52 itu nggak? Akhirnya apa? Kau membaca. Ini ada gelas ya. Ayo kita minum air putih dalam gelas tutup kuning. Tapi dia ngomong tok. Gendeng namanya tuh kan? Oh, cocok tuh lambemu. Itu enggak? Rata-rata ulama begitu ya. Foto. Emang pinter-pinter makin sekolahnya untuk belajar membaca emang. Tapi tidak belajar praktek ya. Sama sekali baru syahadat gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti. Kalau ada yang ngerti mesti nongol dia. Maksudnya goblok-goblokan di depan publik loh ya. Ulama-ulama tolol, bajingan tengik, sesat, kafir dan menyesatkan orang loh. Kurang apa coba? Apa nggak malu mereka di depan dilihat banyak orang loh ya? Saya menuduh mereka ini sesat loh ya. Kalau nggak mereka nggak mau diakui dibilang sesat, pas dia nongol marah tuh nggak? Tapi kan dia nggak siap dengan jawaban. Kalau kau nggak sesat, ya tunjukkan ilmiahnya. Kalau mereka nggak siap, maka mereka diem aja bidek ya. 2 tahun lebih loh ya, bidek aja tuh nggak? Masih goblok-goblokan ulama ya. Ulama congok, kiai congok ya, buya congok, habib congok ya, mursyid congok, ustadz congok loh, menang semua loh. Loh ini saya live loh ya, bukti saya banyak loh ya. Saya kan cuman mau tahu apakah kau ngerti gitu. Mereka tadi nggak ngerti ya sama sekali. Kalau ngerti saja loh Pak, pasti dia marah dan pasti akan kesini, entah ngamuk, entah berontak, entah apa atau apa menggugat saya. Sama sekali nggak ngerti kok. Kalau saya salah, saya tanya salah di mana, dia nggak bisa jawab. Dan kalau saya salah, ya benar bagaimana? Gimana cinta syahadatnya bersaksi menjadi mengucapkan, Pak? Itu aja udah nggak ngerti dia. Apalagi mengingat Allah. Inilah konsep dasar agama yang mereka mengingkari wasilah dan rasulnya. Itu bukan agama ya, itu sudah sesat ya. Allah saja sudah mengganti begituan ya. Agama sudah begitu sudah rusak ya. Makanya dulu agama satu-satu aja ya. Bunyinya agama diturunkan Rasul untuk memperbaiki agama yang lalu, betul nggak? Kalau diperbaiki barangnya sama nggak? Sama. Jadi agama cuma satu nggak? Nah, contoh ya, saya ulang lagi ya. Ini misalkan agama, ya. Awalnya agama ini dibawa oleh Rasul dan ada wasilahnya, betul ya? Kemudian orang-orangnya kemudian prakteknya meninggalkan wasilah dan meninggalkan Rasul ya. Kemudian dianggaplah rusak. Allah kirimkan perbaikan, betul nggak? Betul nggak? Nah, perbaikan Allah lewat apa? Diturunkan Rasul dan wasilah, betul nggak? Berarti logikanya rusaknya agama karena apa? Mengingkari Rasul dan wasilah, betul nggak? Dan perbaikannya apa? Diturunkan Rasul lagi dan wasilah lagi, betul nggak? Jelas toh? Barangnya sama nggak? Sama. Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen, Islam sama nggak? Yang membedakan apa? Di manakah adalah wasilah dan Rasul tadi, itu enggak? Betul? Nah, sekarang wasilah dan Rasul ada di mana? Di sini.
Maka ini agama bukan? Agama. Yang lainnya agama bukan? Bukan. Bukan apa bukan? Orang Makassar bukan ya? Jelas ya? Jelas. Nggak mau bisa praktek, nggak mungkin sama sekali ya. Mereka pasti jawabannya pasti ngawur, pasti berdasarkan kitab itu pasti. Kitabnya mana? Kitabnya mana? Tapi lemah secara dalil praktek, lemah dia. Nalar ilmiahnya nggak muncul dia. Demikian ya. Jadi Islam itu sama juga dengan Hindu. Siapa yang bilang gitu, Mister? Dengan Buddha sama nggak? Sama. Tapi Buddha yang ada wasilahnya, yang ada rasulnya. Hindu yang ada wasilah dan rasulnya, betul nggak? Cuman beda zamannya sehingga syariatnya pun berbeda. Nah, kita sekarang ke mana-mana pakai Gojek. Zaman dulu 3000 tahun yang lalu ada nggak Gojek? Tidak ada. Nah, makanya syariatnya sesuai dengan syariat zaman ini, betul nggak? Nah, perbandingannya ya, Islam zaman Nabi Muhammad dengan Hindu zaman Sri Krishna sama nggak? Sama. Tapi jangan samakan Islam zaman ini dengan Hindu zaman ini, beda ya. Akan bernilai sama ketika X per X sama dengan Y per Y sama dengan P per P sama dengan Z per Z. Tapi menjadi beda karena X per Y berbeda dengan Y per Z, beda ya. Karena di satu zaman nggak ada dua rasul, betul nggak? Berarti rasulnya sama nggak? Sama. Kalau ada dua rasul berarti ada dua presiden, betul nggak? Iya kalau. Nah, Pak Harto dan Pak Karno sama nggak? Kerasulannya? Bukan ya, kepresidennya sama, cuman beda zaman, betul nggak? Nabi Isa dengan Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama nggak kerasulannya? Cuman beda zaman, itu aja kok repot, betul nggak? Makanya nggak ada rasul di satu zaman, dua rasul nggak ada, betul nggak? Yang ada dua nabi atau tiga nabi atau banyak nabi, betul nggak? Betul nggak ini? Mulai ketahuannya, berarti agamamu yang tidak ada lagi rasulnya dan tidak ada wasilah berarti agama zong atau agama ardi atau agama omong kosong ya. Jelas ya? Agama orang-orang goblok. Sama dengan agamanya Abu Lahab, Abu Jahal, sama nggak? Sama. Nah, mereka ulama-ulama itu ya saya samakan dengan al-ulama Abu Lahab dan Abu Jahal, sama nggak mereka? Sama. Mereka mengingkari Rasul, bahkan menganggap Rasul itu bid'ah. Muhammad, kenapa kau mengajarkan agama yang tidak sama dan yang dikerjakan orang-orang tua kita dahulu? Sama nggak dengan bid'ah itu? Sama ya. Abu Lahab, Abu Jahal, ulama nggak dia? Ulama besar. Kalau sekarang itu kira-kira siapa ya? Nggak boleh sebut nama ya. Siapa kira-kira? Ada ulama besar ya di sini ya, berpengaruh ya, tokoh ya. Tentu dia yang jadi reinkarnasi Abu Jahal, Abu Lahab. Enggak? Itu deh. Yang pakai sorban. Gitu ya. Ih. Geli deh. Tapi kita enak ya ketemu dengan jalur Rasulullah ya. Jelas ya ini? Kalau nggak jelas saya sudah tangkap polisi dari kemarin itu nggak? Karena ini ilmiah tinggi ya. Jadi agama satu nggak agama? Satu. Setiap rusak diperbaiki. Berarti barangnya satu nggak? Nah, rusak apanya? Wasilah dan rasulnya. Diperbaiki lewat apanya? Wasilah dan rasulnya. Jelas ya? Jelas. Terang benderang ya. Sebagaimana cahaya matahari sekarang bersinar terang benderang menyinari kita, betul nggak? Ngomongnya sudah gak nyambung ya, biar saja ya. Just kidding, auto glowing. Kita ngobrol walaupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.